biar kita ini belas asih kepada manusia. Karena di dalam diri manusia ada kodrat-kodratnya Allah. Zatnya Allah, ya, nurnya Allah sebagai nurani. Ada sifatnya Allah. Jadi yang kita ikuti adalah diri kita ini, sebagai jalan, sebagai pintu, sebagai ilmu, sebagai asma. Husnanya adalah batin kita, nyawa kita. Makanya kalau kita belum sampai di dalam hakikat, artinya untuk mengenal Allah. Iya, artinya bagaimana sih susah banget? Bagaimana itu keakuannya Allah, bagaimana keakuan kita bisa bedakan? Keakuannya Allah itu tawar. Kalau kita lagi minum air, dia tawar. Kalau kita dalam berkelakuan, kita memberi, dia kosong. Nggak mengharap. Hasilnya tiba-tiba kosong. Kalau kita memberi kepada seseorang, langsung menimbulkan artinya kosong. Nggak berharap bilang dapat pahala, dapat ganjaran, enggak. Hasilnya tiba-tiba muncul langsung kosong, hilang. Nanti kita lihat kagetnya, Allah sudah membalasnya. Kayak lupa begitu kita memberi, kayak lupa. Jangan pula kita sudah berkorban, kita sudah bersedekah, ya. Ditulis pula nama kita di situ. Diumumkan pula di masjid. Tadinya bilang hamba Allah, tapi ditulis pula nama kita. Ini keakuan diri kita. Padahal yang memberi itu adalah Allah sendiri. Nah, jadi bagaimana kita bisa membedakan keakuan kita dengan keakuannya Allah? Ya tadi itu kita harus mengikuti dia itu. Diri nafsu tadi. Diri kita yang ada di dalam diri kita ini, tapi bukan dirimu. Ikutilah dia. Jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang tersirat. Kalau kita sudah lewati jembatan Shiratal Mustaqim, kita akan berjumpa kepada Allah. Bukan kita yang berjumpa, tadi utusannya dia. Nah itu tadi, ini aku, ini. Nanti kita pulangnya bagus ya, sahabat beriman, kita kembalinya kepada Allah. Kelak nanti. Kematian itu adalah ketiadaan. Sama halnya kita ini belum pernah diadakan di dunia. Kematian itulah begitu. Kita kembali kepada asal kita, bahwa kita ini nur. Makanya lihatlah bintang-bintang, kenapa semakin lama semakin berjuta-juta, beribu-ribu, bertambah banyak. Bintang itu bukan planet, kita sudah dibohongi oleh NASA. Semuanya alam, energinya dia, percikan-percikannya Allah. Makanya Nabi mengatakan kepada malaikat Jibril, bintang itu siapa ya malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, hanya Nabi dan Allah yang mengetahuinya. Hanya Rasul dan Allah yang mengetahuinya. Itu adalah aku. Kita kembali kepada nur. Kita kan dijanji untuk hadir ke dunia untuk menerangkan dunia, memberikan cahaya kepada dunia. Kita kembali juga kepada begitu. Kita harus memberikan cahaya kepada dunia. Makanya di dalam Islam itu ada bintang, bulan, dan matahari. Bintang itu tentang derajat. Derajat itu adalah ilmu. Bulan itu adalah ilmu, menerima dan memantulkan. Matahari itu adalah ihsan, kehidupan. Makanya amalia pada syariat, ibadah pada hakikat. Jadi yang kita bukan adalah kebenaran, sahabat beriman. Kebenaran bukan kebaikan dan amal. Kebenaran yang akan membuka kebaikan dan amal. Bagaimana kebaikan dan kebenaran? Bagaimana kebaikan dan amal kalau bukan kebenaran? Berbuat baik tapi masih merasa diri yang baik, ya? Memberi tapi masih merasa kita yang memberi. Semua orang bisa baik, sahabat beriman. Tapi bagaimana kebaikan itu menjadi kebenaran? Amal juga begitu. Saya lagi bantu orang nih, saya lagi haji nih, tapi bagaimana amal-amal kita, haji kita, tapi kita mengaku diri kita.
tidak akan membuka. Ah, yang kebenaran itulah yang membuka segalanya. Kebenaran itu terletaknya di mana ya, di ilmu tadi. Jadi walaupun kita berbeda-beda ilmu, kita himpun menjadi satu. Ya, kita kumpulkan menjadi satu. Itu adalah intan. Intan yang di tengah laut yang tidak mudah ditemukan oleh orang lain. Hanya bagi orang-orang yang berpikir. Jadi yang kita tuntut adalah cuma kesadaran sejati, sahabat beriman. Bagaimana sampai kita ini sampai kepada sifat-sifatnya Allah. Allah memang maha goib, tapi kan Allah sudah menyerukan dalam Al-Quran. Kalau sudah sempurna kejadiannya, maka tunduklah kamu kepadanya. Jadi yang kita ikuti adalah diri kita ini. Diri kita ini adalah jalan, kita ini adalah asma, kita ini adalah kitab, kita adalah jusnya, kita adalah ayat. Makanya dalam Al-Quran itu tentang Allah dan Muhammad. Ya. Ahmad itu tentang batin. Ya. Ahmad itu batin. Adam itu Allah dan Muhammad. Adam itu artinya nyatanya, wujudnya. Bahwa Allah menjadikan sesuatu menjadi nyata, itu Adam. Makanya saya ini lagi bikin kursi, pas kursi itu bisa jadi sudah jadi, ya, sudah bisa diduduki sama orang, sudah bisa dibeli, sudah kelihatan bagus. Nah, sama halnya dengan itu. Saat Allah memproses manusia dengan 7 anasir menjadi sebuah wujud, dikatakan Adam, Allah dan Muhammad. Jadi bukan karena syariat, hakikat, mari itu berbeda-beda, maaf, tidak bagaimana. Nabi membawa 4 jalan. Ya, Allah menurunkan 4 jalan di dalam diri kita. Nabi membawa 4 jalan untuk menembus mustawa. Ada syariat, ada hakikat, tarekat, marifat. Ini tidak berbeda. Kita sholat itu membawa 4, tidak terpisah-pisah, sahabat beriman. Kalau terpisah-pisah, makanya dikatakan di dalam Al-Quran, celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kenapa tidak bermanfaat? Kita ini hari-hari kita bermanfaat, tapi kita kurang sadar. Karena apa? Keyakinan kita manfaat itu adalah ilmu sir, ilmu rahasia, ilmu sesat. Bagaimana hati kita ya, lagi rindu, lagi kangen sama ibu kita, sehingga air mata kita ingin menetes, itu marifat. Kenapa sudah dibawa di dalam hati kita, sudah tersentuh batin kita. Kita hari-hari marifat. Makanya adanya agama ini karena mengenal Allah. Kalau kita nggak kenal Allah, nggak ada agama. Makanya ada Islam karena sudah ada yang mengenal Allah. Jadi berkesadaranlah. Islam semua memang sama, ya. Tapi yang membedakan kita adalah derajat. Ya. Kadang-kadang kita lagi lihat seseorang lagi khusus, lagi lihat nggak berjubah seperti haji ini nggak berjubah seperti kiai. Tapi Allah nggak mandang itu, memandang derajat kita. Derajat yang membeda-bedakan kita dalam Islam. Makanya ada derajat, ya, Islam Arifi, ya, Islam apalagi macam, ada 3 derajat. Yang membedakan kita itu aja. Nanti di akhir kelak, di akhir zaman kelak, kita akan berbeda-beda. Allah akan sentuh di wajah-wajah kita. Itu mukanya bercahaya, ini. Derajat yang membeda-bedakan kita. Ini beda dengan yang ini, cahayanya beda yang ini, cahayanya putih, ini agak gelap, ini agak suram. Berkumpul di padang masa, Allah kumpulkan
Allah sudah tahu dengan cahaya-cahaya di wajah kita itu tadi. Karena apa yang membeda-bedakan kita ini derajat. Begitupun juga orang-orang yang zalim, berbeda-beda juga penampakan wajah mereka, ada yang lidahnya keluar, ada yang wajahnya begini, ada yang begini. Begitupun juga orang-orang yang soleh. Makanya surga itu bertingkat-tingkat. Neraka pun juga begitu bertingkat-tingkat. Karena apa? Derajat. Allah itu memiliki derajat yang tinggi. Jadi bagaimana kita sebagai hambanya sampai kepada Allah? Ya mungkin begitu saja sahabat beriman. Ya minta maaf ya mungkin sebentar malam saya nanti gabung kembali. Masalahnya ini sudah mau sholat lagi. Makasih ya Allah, berkat selalu. Semoga kata-kata yang salah, ada kata-kata yang Semoga sebentar malam kita bergabung imannya dari amal karam. Makasih ya, berkah Allah. Tidak memandang derajat, tapi memandang ketakwaannya. Betul sekali. Ada Nurul Hidayah itu coba dijawab, tidak memandang derajat, tetapi memandang ketakwaan. Yang dimaksud ketakwaan ini kan kita sudah bilang tadi, iman. Iman itu adalah mengkaji sesuatu yang di sebalik. Makanya ayo orang yang beriman bertakwalah kamu. Ya. Iman itu mengkaji sesuatu apa yang kita kerjakan. Dengan ilmu inilah kita artinya kita yakini, kita jalankan, dengan ilmu inilah kita jalankan, ya, kita jalani, artinya kita lakukan sehari-hari. Itu yang dikatakan takwa. Ya, sama halnya kamu diberikan uang ini, kamu menerimanya, itu iman. Lepas itu uang ini bagaimana kamu menyumbangkan, artinya untuk berguna bagi orang-orang lain. Itu namanya takwa. Sama halnya tadi. Takwa itu adalah sesuatu ilmu yang sudah kita jalankan. Amin. Jadi sahabat beriman yang mungkin sampai di sini dulu ya. Terima kasih semuanya. Makasih ya Bang Allah. Edi, Bang Gegen, Bang Ki Samara, siapa ini Pak Ceman, Kak Devi. Nanti sebentar malam insya Allah gabung. Alhamdulillah. Tunggu Pak Haji. Makasih, berkah penuh barokah Allah. Pak Haji. Assalamualaikum Kak Devi. Makasih ya, makasih berkah selalu. Dan assalamualaikum juga para sahabat beriman yang ada di bawah. Sehat-sehat selalu. Amin ya Allah, amin. Kalau hostnya tidak memandang derajat tapi memandang mahabbah ya. Kita lebih mahabbah ke Allah itu seperti apa? Ya, karena kita dihadirkan di dunia karena cinta. Cinta dari Robbi ya, cinta dari Allah kepada makhluk. Masalah mahabbah, maka cinta Bunda. Itu sangat cinta Bunda. Allah, yes. Kalau dia memandangnya karena mahabbah, setiap langkahnya senantiasa Allah berkahi, Allah rahmati di situ. Kalau ada yang pandai, dihargai, diinikan. Jadi Ustadz siapa tadi ya tak blok? Karena di TikTok suruh ngeblok dia, jadi Ustadz ini ngikutin peraturan TikTok. Jadi kalau ada yang pandai, biasanya kan ada yang pengen naik, ada yang kepo di bawah. Yang tulisan, jadi kalau ada bernarasi, dia bernarasi sendiri, dia begini, itu nggak nyampe, auranya nggak masuk. Jadi kalau ada yang kabar-kabar dari Allah itu, dia nyampaikan tuh akan masuk. Ini enggak, kalau ada orang kadang-kadang malah dia bertanya begini begitu. Jadi dia nggak paham akan peraturan semesta ini. Kalau dia paham peraturan semesta itu, ya satu-satu. Bukannya ada dia mengutarakan tadi nggak beginilah, nggak begitu, itu kan dari dia ya kan, malah meremehkan narasi lah gitu. Kamu tuh belum tentu diri kamu bagus, dia tuh seorang pak guru di sana tuh bisa dikatakan mursyid ya.